Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Ngomong doang apa susahnya sih? Susah nak, susah. Kalau kalian ngeklik video ini berarti kalian udah paham betapa pentingnya public speaking, tapi mungkin kalian masih pada struggling gimana sih cara belajarnya biar jago. Tenang aja guys, tidak perlu malu-malu karena everyone has to start somewhere. Kalau aku sendiri alhamdulillahnya pernah dapetin beberapa kesempatan untuk bisa ngomong di depan publik, entah itu dalam seminar, offline atau online, business pitching, sampai bikin video YouTube seperti hari ini. Dan di beberapa video aku juga ada cukup banyak yang komen, ayo Kak, please sharing gimana sih sebenarnya cara ngomong ala Keke yang super cepat. Nah, aku akan coba share resep rahasia dalam ngomong di depan umum biar kita nggak kalau udah geladuk, biar kita nggak nervous, biar kita nggak pingsan di depan panggung. Itu sebenarnya seperti apa, aku akan share ke kalian hari ini. Tips yang pertama, old but gold. Kalian harus punya talking point notes dan juga do your own exercise. Pasti kalian kalau misalnya udah ngobrolin public speaking, pasti kalian merasa deg-degan ya nggak sih, kayak cenut-cenut. Dan menurut aku sebenarnya ya, untuk mengatasi deg-degan ini, kalau dari pengalaman aku adalah salah satunya dengan melakukan persiapan yang matang. Kita ngobrolin dulu dari bikin notes ya. Aku sendiri bikin video aku hari ini tuh aku butuh tadi sekitar 1 jaman untuk scripting, mempersiapkan video ini. Tapi aku tidak menyesalinya karena dengan ini bisa memanage nervousness aku. Ada nggak sih nervousness? Kayaknya nggak ada. Nggak tahu deh. Nanti aku cari di Google. Terus abis itu aku jadi ngomongnya nggak terlalu belepotan dan aku lebih fokus juga nyampein materi apa aja sih yang pengen aku sampaikan. Dan kembali lagi ke deg-degan tadi ya, ternyata menurut riset deg-degan itu wajar banget karena memang itu adalah mekanisme dari tubuh kita untuk mempersiapkan diri terhadap sesuatu. Nah sekarang tergantung pada pikiran kita aja, kita mempersepsikan fenomena deg-degan itu seperti apa. Aku sendiri sih aku berusaha ya untuk berpikir bahwa oh deg-degan berarti aku excited nih, bukan malah kayak oh aku deg-degan berarti aku nervous dan nanti pasti aku pingsan depan panggung. Nah hal lainnya yang bisa bantu kalian untuk reduce your anxiety dalam public speaking adalah lakuin latihan. Nah ini aku agak freak kalau misalnya udah ngobrolin latihan. Aku kayaknya latihan tuh minimum 10 kali kalau misalnya aku udah ada business pitching. Gila banget guys, latihan mulu. Bukan cuma latihannya yang penting, tapi ada evaluasi di situ. Butuh feedback. Nah, feedback dari diri sendiri atau feedback dari orang lain bebas, terserah. Feedback dari diri sendiri tuh emang bisa Kak? Oh bisa dong. Aku bikin video tuh kan di channel aku udah kayak 100-an dan hampir 90%-nya itu semuanya aku yang edit. Jadi aku tahu gimana sih sebenarnya cara aku ngomong, apakah terlalu cepat, apakah terlalu banyak senyum, apakah terlalu lambat. Itu aku ngerti pace aku kayak apa, performance aku seperti apa, dan along the time ternyata ya kalian lihat aja video pertama aku versus video aku hari ini pasti ada perbedaannya, ada perkembangannya. Semoga perkembangan yang lebih positif, lebih baik. Nama aku Keke, aku adalah alumni jurusan kewirausahaan angkatan 2013. Jadi aku masuk tahun 2013 dan lulus di 2016. Nah nanti kalian tinggal cobain aja masing-masing mau direkam di HP, di kamera, atau minta feedback dari teman atau pacar atau keluarga kalian gimana cara kalian ngomong. Itu akan sangat membantu kalian. Yang kedua adalah know your audience and build engagement with them. Aduh Kak, aku takut dipermalukan gara-gara salah omong. Nah siapa yang seperti ini? Mungkin banyak dari kita ya, karena kita belum kenal aja sama audiensnya, jadi kita merasa seperti itu gitu. Padahal kalau misalnya kita ngomong di depan pacar, di depan teman, di depan keluarga, mungkin nggak akan se-anxious itu, nggak akan sedeg-degan itu, dan lebih santai aja karena kita merasa safe, merasa kita aman. Kalau misalnya kata orang-orang, kita anggap aja deh penonton kita itu kayak batu. Aku nggak bisa kayak gitu karena obviously aku melihat mereka punya mata, punya hidung, punya mulut. Mereka ini manusia. Instead of aku berpikir bahwa mereka ini adalah sekumpulan batu, aku berpikir bahwa mereka itu adalah kenalan-kenalan baru aku yang perlu aku untuk ngomong di depan umum karena mereka membutuhkan untuk mengetahui sesuatu yang aku tahu gitu. Jadi tenang aja ya, kadang mungkin kita nervousnya juga karena kita ngerasa kayak nggak cukup jago dari penonton kita. Padahal sebenarnya aku yakin sih ada satu hal dari diri kita yang pasti mungkin banyak orang yang belum ketahui dan boleh kalian sharing, nggak apa-apa. Dan salah satu, salah 3 udah banyak tipsnya untuk mengatasi nervous ini adalah menganggap bahwa kita itu sebenarnya setara sama mereka. Kita nih equal nih, nggak ada yang superior, nggak ada yang inferior, nggak ada yang lebih bodoh, nggak ada yang lebih pintar. Dan tips lainnya selain kita berpikir seperti itu, aku selalu kalau misalnya mau ada sesi seminar, aku berusaha untuk ngajakin ngobrol moderator, kalau nggak audiensnya secara langsung gitu. Kenapa? Karena ya ini akan membuat kita lebih kenal
natural itu tadi. Cuman ya yang perlu garis bawahi di sini adalah ngobrolnya nggak sembarang ngobrol ya guys. Kita juga harus melihat-lihat nih kira-kira audiens kita siapa. Nah ini aku mengutip dari videonya Mas Panji. Ini bagus banget sih, lucu, insightful juga. Gimana kita itu harus membedakan cara kita ngobrol ketika kita menghadapi audiens dengan profil umur yang berbeda-beda. Misalnya lagi ngobrol sama bocah-bocah, anak-anak kecil, anak TK, anak SD. Nggak mungkin ya kita kayak nggak genuine, nggak jujur. Karena biasanya anak-anak kecil ini tahu gitu, mereka bisa merasakan kalau kita tuh nggak suka anak kecil, kita tuh lagi bohong. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita lagi ngomong sama remaja-remaja tanggung, ini aku juga pernah ketemu di beberapa kesempatan pas seminar. Yang aku lakuin adalah aku berusaha untuk membuat diriku relatable dengan mereka, karena para remaja itu biasanya paling suka itu bergerombol, put yourself biar bisa masuk di komunitas itu. Caranya misalnya kalian harus tahu siapa dosen yang killer, siapa yang baru jadian, mau UNAS tanggal berapa, ada ujian apa yang paling susah, dan nanti di awal kita sebutin, kita mention misalnya jangan pada rame ya dengerin aku, kok enggak aku lapor ke Pak Joko loh. Itu bikin mereka kan jadinya lebih cair suasananya. Terus yang ketiga mungkin ngobrol sama orang-orang udah seumuran aku nih, udah dewasa muda gitu. Nah ini lebih gampang lagi, tinggal sebutin aja kenapa mereka harus dengerin kita, mereka pasti stay. Kayak aku tadi di awal video aku udah ngomong ya, opening seperti tadi bla 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 bla. Kalau kalian masih stay sampai detik ini berarti opening aku dan public speaking aku kali ini berhasil. Terus yang keempat, ngomong sama orang yang lebih tua. Nah ini nih menantang banget nih menurut aku, karena aku pernah sih dapet kesempatan buat ngomong sama pensiunan ngobrol soal bisnis. Nervous banget iya, karena kayak obviously mereka hidupnya lebih lama dari gue. Makanya pas di opening tuh aku selalu bilang sharing aja sebenarnya pengalamannya, tapi nanti kita boleh kok diskusi pengalaman bapak ibu, pasti di sini lebih banyak. Cobain ya nanti kalau misalnya kalian lagi ngobrol sama orang-orang. Yang ketiga adalah it's okay to be imperfect during your stage. Kalian ya kalau misalnya udah di panggung, udah fokus dan totalitas aja, enjoy the party aja. Nggak perlu kayaknya gue harus bawa notes biar nggak lupa. Tenang aja guys, penonton tuh nggak akan tahu kalau misalnya kalian lupa skrip atau kalian ngelakuin kesalahan. Itu mereka nggak akan tahu. Kalau misalnya kalian udah terlihat nervous, ternyata audiensnya jadinya tahu, notice awkward nih orang pasti make mistake. Kalian cairin ada dengan cara ya udah ketawa aja, atau bahkan admit, bilang aja, aduh maaf banget nih bu, saya agak nervous nih kebetulan karena audiensnya di sini hebat-hebat sekali ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Terus ya, during the stage yang suka orang panik juga adalah masalah gesture dan masalah mimik kita, ekspresi kita. Sebenarnya kita nggak dituntut buat bisa jadi kayak Steve Jobs gitu yang pas launching Apple itu benar-benar legend banget ya. Kayaknya kalian harus nonton sumpah kalau kalian ada waktu pitchingnya Steve Jobs. Anyway, sebenarnya dalam gesture, mimicking dan lain-lain itu yang paling penting tuh menurut aku konsistensi ya. Konsistensi antara ekspresi non-verbal kita dengan verbal kita tuh harus align, harus sama. Misalnya kita lagi cerita sesuatu yang sedih gitu, ya jangan kayak terlalu kayak aku sekarang, kayak terlalu excited kayak begini, kayak kurang pas gitu. Mending kalian bisa pakai teknik misalnya pregnant pause, jadi jeda orang hamil. Itu bagaimana kak? Ide ini sebenarnya dasari dari sebuah kejadian terjadi di Sumedang tahun lalu. Bayang gak sih kayak ada jeda-jeda yang bikin misterius ya. Yang keempat adalah you need to have your own learning curve ya. Learning curve di sini tuh bisa dicapai hanya dengan kalian mengikuti sebanyak mungkin occasion di mana kalian membutuhkan public speaking di sana. Entah kalian ikutan seminar, entah kalian nanya pas di organisasi, entah kalian bikin konten, semuanya kalau misalnya kalian bisa ikutin, saran aku ikutin aja karena kalian butuh latihan. Ada salah satu followers aku yang bilang kayak gini, apapun yang berhubungan sama keterampilan, basically itu membutuhkan pengulangan, membutuhkan latihan. Mau latihan mobil, mau latihan public speaking seperti sekarang, ya itu emang butuh jam terbang. Sebenarnya aku belajar soal ini, public speaking ini pas kuliah ya. Nah, cara aku programnya simple. Program aku adalah gimana caranya tiap aku ikutan kelas, ada guest lecture, aku misalnya ikutan organisasi, ada meeting, aku harus nanya atau at least ngasih pendapat, harus ngacung di situ. Nah, biar kayak terlatih mentalnya. Kalau misalnya ada orang nggak cocok sama pendapat aku ya udah, kalau misalnya ternyata ada yang cocok, wah bagus dong, alhamdulillah bisa aktif berkontribusi. Cobain ya guys. Yang kelima, belajar public speaking dan personal branding in parallel ya, jadi bersamaan. Kita mungkin udah belajar beberapa macam teknik public speaking, mungkin nggak cuma di video ini, kalian nonton video-video yang lain juga. Ternyata memang butuh juga yang namanya reputasi untuk membuat audiens kita itu jadi lebih engage ke kita jadi lebih ditunggu-tunggu, jadi lebih karismatik juga. Aku kasih contoh aja, misalnya Pak Nadiem Makarim nih mau ngomong di atas panggung. Kita belum tahu public speakingnya seperti apa, tapi kita udah excited duluan nih, karena reputasinya udah keren banget nih ya. Makanya, kalau misalnya kalian ada sesuatu yang kalian suka, show your passion, show your true color, dengan kayak gitu kalian bisa mendapatkan
sangat banyak peluang dari situ. Aku sudah merasakan sendiri guys. Jadi percayalah. Sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalnya memang bermanfaat, tolong share ke teman-teman kalian dan keluarga kalian juga yang mungkin sedang struggling gimana sih cara ngomong di depan umum. Semoga ini bisa membantu. Jangan lupa like dan komen. Kira-kira aku harus bikin video apa lagi. Udah gitu aja. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.